Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang telah kita lihat di bagian-bagian yang lalu, bahwa struktur ruang vektor itu dikonstruksi atau dibangun sebagai ekstraksi sifat-sifat aljabar yang kita temukan di dalam himpunan vektor-vektor elementer. Oleh karena itu, struktur ruang vektor itu tidak terkait dengan sifat-sifat geometri maupun topologi vektor-vektor tersebut. Nah, di bagian ini insya Allah kita akan mulai membicarakan sifat-sifat geometri maupun topologi yang bisa dihadirkan di dalam ruang vektor tersebut. Ya, sekarang waktunya kita membicarakan hal-hal yang bersifat atau terkait dengan geometri dan topologi yang bisa dihadirkan atau diadopsi di dalam ruang vektor itu. Oke, saya mulai ya. Jadi kita akan coba kembali melihat beberapa hal yang terkait dengan geometri yang sudah kita kenal ya di dalam konteks hitung vektor biasa itu, hitung vektor elementer itu. Nah, di sana kita kenal apa yang disebut sebagai produk skalar ya. Jadi produk skalar atau hasil kali skalar gitu. Jadi misalkan kita punya dua buah vektor ya, misalnya vektor A dan B, maka dari kedua vektor itu ya kita memiliki atau bisa mengkonstruksi suatu bilangan atau skalar gitu ya, maka disebut sebagai hasil kali skalar. Nah, skalar atau bilangan itu biasanya kita tulis sebagai A dot B gitu ya. Jadi untuk setiap pasang vektor A dan B misalnya, kita bisa menghitung atau menentukan suatu skalar yang kita sebut sebagai A dot B. Nah, ini dihitung dengan jalan apa? Yakni atau dihitung sebagai perkalian antara besar vektor A ya, dan besar vektor B, lalu dikalikan dengan sudut kosinus sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Tulis saja kosinus theta ya. Jadi theta itu adalah sudut yang dibentuk oleh, atau kosinus alfa saja misalnya. Alfa adalah sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Nah, kemudian tentu saja ya, kemudian vektor A itu dan vektor B bisa dituliskan ya menurut komponennya. Jadi kalau kita menggunakan sumbu kartesius gitu ya, di sana ada vektor satuan I, J, K yang tegak lurus, yang saling tegak lurus satu dengan yang lain, panjangnya masing-masing satu satuan, maka vektor A itu bisa kita tuliskan sebagai AX I ditambah dengan A Y J ya, ditambah dengan A ZK gitu ya. Demikian juga B ya, B itu bisa kita tulis sebagai BXI ditambah BYJ ditambah dengan BZK gitu. Nah, kemudian hasil kali skalar atau skalar A dot B tadi itu bisa kita tulis ya, atau kita hitung dari komponen-komponen vektor A dan B itu. Ya, ini Anda mungkin sudah kenal ya, ini AX dikalikan dengan BX ya, ditambah dengan AZ dikalikan dengan BZ ditambah dengan AZ dikalikan BZ. Ini ungkapan ini saya rasa tidak sulit ya mendapatkannya, mudah sekali, langsung aja A dot B dikalikan kemudian vektor ini I, J dan K itu nantinya dihitung ya, dengan syarat ini tadi ya. Jadi ini diperoleh misalnya ya dari sini ya. Jadi sifat-sifat misalnya I dot I ya itu sama dengan J dot J sama dengan K dot K gitu ya, ini sama dengan 1. Kemudian ya dihitung dari sini ya. Jadi hitung dari sini. Kemudian I dot J sama dengan I dot K gitu ya, sama dengan J dot K ya, itu sama dengan 0 gitu. Nah, dari situ kemudian kita dapatkan sifat ini tadi ya, ungkapan ini. Jadi A dot B bisa dituliskan dalam bentuk semacam itu. Nah, dari situ kita bisa melihat sifat-sifat hasil kali skalar itu ya. Jadi sifat-sifat hasil kali skalar itu.
ya. Jadi yang pertama adalah bahwa A dot B, ya, A dot B itu sama dengan B dot A. Jadi ini bisa kita buktikan dari sini ya. Jadi ditukar gitu, maka ini tidak ada berubah ya. Nah, ini karena bilangan real, ya, hasil kali skalar ya, A dot B itu bilangan real, maka kita bisa saja menuliskan ini sebagai B dot A, ya, kemudian dihitung konjugat kompleksnya, gitu, ya. Oke. Ya, karena bilangan real ya, jadi bilangan real itu bilangan yang konjugat kompleksnya sama dengan dirinya sendiri, ya. Kemudian sifat yang kedua, ya, A dot A, ya, tentu saja ini berlaku ya, ini berlaku untuk semua vektor A dan vektor B, ya, berlaku untuk semua vektor A dan vektor B. Nah, A dikalikan dengan A dot A, ya, sekali skalar antara A dengan A, itu ya sama dengan besarnya A dikalikan besarnya A dikalikan 1, jadi besarnya A kuadrat. Tentu ini akan selalu lebih besar atau sama dengan 0. Dan ini berlaku untuk setiap A, gitu ya, berlaku untuk setiap vektor A. Jadi dot produk sebuah vektor dengan dirinya sendiri itu selalu lebih besar atau sama dengan 0. Itu sifat yang kedua. Nah, ini selanjutnya sifat ini bisa ditambahkan bahwa A dot A, ya, itu sama dengan 0 jika dan hanya jika itu A itu vektor 0 gitu dalam hal ini ya. Jadi A itu adalah vektor 0. Ya. Artinya bahwa jika A dot A itu sama dengan 0, maka A adalah vektor 0. Sebaliknya, jika A itu vektor 0, maka A dot A itu sama dengan 0. Oke, kemudian yang ketiga, ya, bahwa A dot alfa dikalikan atau misalnya beta dikalikan B, ya, beta adalah bilangan real ya, beta adalah bilangan real atau skalar, maka ini hasilnya adalah betanya bisa dikeluarkan lalu dikalikan dengan A dot B. Ini dotnya di sini ya, A dot B, ya. Ini berlaku untuk setiap beta bilangan real dan untuk setiap vektor A dan B. Ya. Kemudian yang keempat berlaku ini. Jadi A dot B ditambah dengan C, ada 3 vektor di sini ya, A, B, dan C. Nah, jika A diambil dari A, B, C itu B per C dulu, sebuah vektor, lalu diambil dot produk dengan A, hasilnya adalah dot produk antara A dan B, ya, dan ditambah dengan hasil kali skalar antara A dan C itu, ya, A dan C. Jadi ini dan ini ya. Nah, ini tentu berlaku untuk setiap A, B, C, ya, vektor gitu. Nah, kemudian ada lagi sifat yang berikutnya, ya. Jadi yang kelima gitu ya, bahwa A dot dengan vektor 0, ya. Nah, ini bisa dilihat dari sini ya. Jadi kalau vektor 0 panjangnya 0 gitu ya, sehingga kemudian dalam hitung vektor elementer ya, vektor 0 itu adalah vektor yang memiliki panjangnya 0 gitu ya. Nah, oleh karena itu kemudian kalau dimasukkan B diganti vektor 0, panjang vektor 0 itu 0, maka ini sama dengan 0 gitu. Ini berlaku untuk semua vektor ya. Semua vektor kalau ambil hasil kali skalarnya dengan vektor 0, hasilnya adalah 0 gitu. Sifat yang ini nggak perlu saya kasih lingkaran ya. Nanti ada ceritanya di situ ya. Jadi yang keenam ya, jika A dot B itu sama dengan 0 untuk semua B, untuk semua vektor B, maka ya A itu sama dengan vektor 0. Ya. Itu yang keenam. Kemudian sifat yang ketujuh, ya, nilai mutlak ya dari A dot B itu selalu kurang dari atau sama dengan panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B. Nah, ini saya rasa mudah sekali ya melihat sifat ini dari ungkapan eksplisit ya, cara menghitung A dot B itu. Jadi diambil nilai mutlak begitu, maka nilai mutlak ini nilai mutlak cos ya, dan nilai mutlak cos itu kurang dari 1
kurang dari atau sama dengan 1 ya, sehingga kemudian tentu nilai mutlak A dot B itu kurang dari atau sama dengan besarnya A dikalikan dengan besarnya B. Nah, ini yang sering disebut sebagai ketaksamaan Schwarz ya, ketaksamaan Schwarz ya. Oke, yang ke-8 ya. Dari situ kita lihat bahwa panjang vektor A ya, itu bisa dihitung dari dot produk itu. Ya. Jadi panjang vektor A bisa dihitung dari ini, bahwa ini sama dengan akar A dot A gitu. Jadi karena A dot A itu sama dengan panjang vektor A kuadrat, maka panjang vektor A adalah akar dari A dot A gitu. Nah, saya rasa masih ada beberapa sifat yang lain ya. Sifat-sifat ini ya bisa ditunjukkan dari ungkapan eksplisit untuk perhitungan A dot B itu ya. Nah, tetapi kita bisa tunjukkan bahwa dari sekian sifat itu kita bisa mengambil sifat yang independen. Artinya bahwa sifat ini tidak bergantung satu dengan yang lain. Yang saya tadi kurung itu 1 sampai dengan 4 itu sifat yang independen. Ya, artinya bahwa sifat-sifat yang berikutnya ini sebenarnya bisa tidak harus diungkapkan atau dihitung dari ungkapan eksplisit ini, tapi bisa dihitung dari atau ditunjukkan dari sifat-sifat yang 4 itu. Jadi sifat-sifat setelahnya ini, dan mungkin masih ada lagi sifat-sifat yang lain, itu bisa dibuktikan dari keempat sifat yang pertama itu. Maka dari itu kemudian kita mencoba menggunakan 4 sifat yang pertama itu sebagai aksioma. Jadi kita akan mengadopsi konsep atau gagasan tentang hasil kali skalar ini di dalam ruang vektor sembarang, baik kompleks maupun real, baik dalam dimensi finite maupun dimensi infinite gitu ya. Oleh karena itu kemudian penting bagi kita untuk melihat sifat itu ya, dan kita sudah dapatkan bahwa 4 sifat yang pertama itu independen satu dengan yang lain, dan dari 4 sifat itu kemudian kita bisa membuktikan sifat-sifat yang lain tanpa melalui ungkapan eksplisit untuk hasil kali skalar semacam itu. Dan tentu saja di dalam perumusan yang lebih umum nanti kita tidak menggunakan ungkapan eksplisit semacam ini ya. Yang penting intinya bahwa dari 2 buah anggota ruang vektor atau dari 2 buah vektor kita bisa menghitung skalar. Dan perhitungan skalar itu memiliki 4 sifat itu, ya. Jadi oleh karena itu kemudian kita sekarang mencoba membahasnya, ya, mengadopsi gagasan produk skalar itu di dalam ruang vektor sembarang, ya. Jadi oleh karena itu kita beri judul di sini hasil atau lebih tepatnya ruang berproduk skalar, ya, dan ruang Hilbert, ya, dan ruang Hilbert. Dan ini judul kita, ya. Jadi yang pertama kita misalkan V itu suatu ruang vektor, ya, dengan penjumlahan, ya, plus gitu ya, dan perkalian dengan skalar F, ya. Sekali lagi F itu bisa R ataupun C gitu. Jadi, nah, ungkapan ini akan saya tuliskan secara lebih singkat begini saja, ya. Jadi daripada saya harus menulis berkali-kali, ya, V suatu ruang vektor dengan penjumlahan plus dan perkalian dengan skalar F gitu, ini akan saya tulis gini aja. Jadi V, kalau nanti saya tulis V, plus, F, ya, itu artinya ini adalah suatu ruang vektor dengan penjumlahan plus dan dengan perkalian dengan skalar F gitu. Ya, saya rasa gitu, ya, akan lebih mudah semacam itu. Ya. Oke, jadi, nah, kemudian
Sekarang kita mendefinisikan apa yang disebut sebagai produk skalar atau hasil kali skalar di ruang V itu. Ya, kalau ada, ya, kalau ada. Nah, bisa ditunjukkan selalu ada, gitu ya, selalu ada. Ya, jadi intinya begini, seperti yang kita lihat di dalam konsep produk skalar elementer itu, kita mengambil atau untuk setiap dua buah vektor, artinya nanti untuk setiap dua buah untuk setiap ini dua buah vektor, katakanlah V dan V aksen, anggota V besar, ya, kita menyematinya dengan sebuah skalar, atau darinya kita menghitung sebuah skalar. Ya, dari sini kita dapatkan suatu skalar atau sebuah skalar. Sebuah skalar. Ya, dan skalar itu akan kita tulis sebagai ini. Anda bisa menggunakan notasi yang lama itu, ya. Tapi bisa juga, ya, kita menggunakan notasi yang baru, ya. Jadi atau saya tulis sini, ya. Skalarnya ini, ya. Jadi V dot V aksen gitu. Anda boleh menggunakan notasi itu. Tapi bisa juga, ya, dan kita akan menggunakan yang terakhir ini aja, ya. Jadi biar standar, ya. Jadi kita menggunakan notasi ini, V aksen. Ya, Anda boleh membacanya juga sebagai V dot V aksen, ya, atau hasil kali skalar antara V dan V aksen. Kita tulis macam ini, ya. Nah, ini ada skalar, ya, ini sebuah skalar, ya. Jadi artinya begitu. Nah, tentu saja tidak sembarang skalar, ya, tapi dan tentu saja nanti akan memiliki cara menghitung, asalkan, ya, cara menghitung itu kemudian agar nanti kita sebut sebagai hasil kali skalar, maka harus mengikuti sifat-sifat 4 itu. Artinya bahwa, ya, ini skalar, ya, skalar ini V aksen, ya, itu disebut hasil kali skalar, gitu ya, skalar di ruang tadi V, plus, F, gitu ya, jika, ya, 4 syarat berikut dipenuhi. Ya, oke, ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa berdasarkan apa yang sudah kita pelajari, kita saksikan di ini produk skalar elementer itu, maka kemudian kita juga akan mengkonstruksi produk skalar di atau memperkenalkan gagasan produk skalar di ruang sembarang ini, ya. Nah, produk skalar itu diperoleh dari dua vektor, ya, artinya produk skalar itu diperoleh dari dua anggota ruang vektor itu. Artinya nanti untuk setiap dua buah vektor, anggota ruang vektor itu kita sematkan atau kita hitung suatu skalar. Skalar itu kita hitung semacam ini. Nah, perhitungan skalar yang semacam ini untuk setiap dua buah vektor di V disebut hasil kali skalar, gitu ya, atau inner product, ya. Itu apabila 4 syarat berikut dipenuhi. Jadi yang pertama bahwa produk skalar antara V dengan V aksen, atau dot product antara V dengan V aksen, atau V dot V aksen, itu harus sama dengan, ya, V aksen V asterik. Jadi asteriknya adalah konjugat kompleks, ya, secara umum gitu. Karena kita akan menggunakan dua skalar di situ, ya, di sini, ya, F itu ada 2, R atau C. Nah, ini menggunakan konjugat kompleks. Ya, tentu saja kalau kita ruang vektor kita itu memiliki skalar R itu, maka asterik itu tidak berpengaruh di situ, ya, karena hasil kali skalar itu bilangan real. Nah, ini harus berlaku untuk sembarang dua vektor itu. Jadi semua pasang vektor, ya, anggota V, ya, berlaku untuk itu tanpa kecuali, ya, tanpa kecuali. Itu syarat yang pertama atau aksioma yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, seperti yang kita lihat di situ, juga harus berlaku, ya, satu sini, bahwa V dot V, ya, itu lebih besar atau sama dengan 0. Jadi hasil kali skalar antara vektor V dengan dirinya sendiri itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, produk skalar antara V dengan dirinya sendiri sama dengan 0 jika
dan hanya jika V itu adalah vektor 0 gitu. Ya, tuh. Kemudian yang ketiga ya, produk skalar antara V dengan V aksen, alfa dikalikan dengan V aksen itu sama dengan alfanya keluar, ya, lalu dikalikan dengan produk skalar antara V dengan V aksen. Ya. Dan ini berlaku untuk setiap V, V aksen anggota V besar itu, ya, dan untuk semua skalar, ya, alfa anggota F. Ya. Kemudian yang terakhir bahwa produk skalar antara V dengan V aksen yang sebelumnya ditambahkan dengan V double aksen itu akan sama dengan produk skalar antara V dengan V aksen, ya, ditambah dengan produk skalar antara V dengan V double aksen. Dan ini berlaku untuk semua V aksen dan V double aksen anggota V besar. Ya. Oke, jadi itu aksioma atau syarat, ya, bagi ini tadi skalar ini, ya, agar perhitungan skalar ini disebut sebagai hasil kali skalar di dalam ruang vektor V itu, gitu, ya. Nah, kemudian ketika kita sudah memilih ruang vektor dan di dalam ruang vektor itu kita memilih cara menghitung hasil kali skalar atau kita pilih hasil kali skalar, maka kita mendapatkan apa yang disebut sebagai ruang berproduk skalar. Jadi ini ruang, ya, vektor V, plus, F gitu, ya, disebut suatu ruang berproduk skalar, ya, apabila atau berproduk skalar ini tadi, ya, saya tulis begini, apabila atau mungkin siapa saja, ya, biar tidak terlalu banyak menuliskan itu, ya, jadi disebut ruang berproduk skalar, ya, apabila telah dipilih, ya, suatu produk skalar atau dipilih dan disepakati untuk digunakan, ya, suatu produk skalar atau hasil kali skalar, ya, dalam ruang itu. Ya. Nah, ini biasanya orang menuliskan bahwa di dalam ruang V itu kita sudah menyepakati ruang berproduk skalar itu dengan menambahkan produk skalar yang digunakan di situ. Jadi sebagai contoh misalnya ini V, plus, F, ya, ini. Ya. Jadi bahwa di dalam ruang V itu dengan penjumlahan, ya, plus dan perkalian dengan skalar F, kita telah menyepakati produk skalar yang kita gunakan di situ. Nah, ini kemudian kita sebut sebagai ruang berproduk, ya, berproduk skalar. Ya. Nah, istilah lain ruang berproduk skalar adalah ruang Pra-Hilbert, ya. Dan ini kalau Anda nanti mendengar ruang Pra-Hilbert, itu artinya ruang berproduk skalar. Jadi Pra-Hilbert. Ya. Oke. Jelas, ya, saya rasa, ya. Jadi nanti saya sebutkan beberapa contoh agar Anda menjadi lebih jelas, ya, terkait dengan konsep ini tadi. Jadi sekali lagi bahwa ruang berproduk skalar adalah suatu ruang vektor yang di sana adalah kita sepakati, kita pilih dan kita sepakati suatu produk skalar untuk digunakan, ya. Good. Nah, dari sifat-sifat itu kita bisa lihat sifat-sifat sederhana dulu, ya. Jadi yang pertama saya tulis A gitu, ya, misalnya. Ya, yang pertama adalah dari aksioma pertama
dan aksioma ketiga, ya, dari aksioma pertama dan aksioma ketiga, kita dapatkan apa? Kita dapatkan apa namanya, ya, sebagai contoh, ya, misalnya kita ambil V dot dengan alfa V aksen gitu, ya. Oke, maaf ya, ini saya tulis di depan, alfanya saya tulis alfa V dikalikan dengan V aksen. Nah, maka ini kemudian dari sifat yang pertama kita akan dapatkan apa? Ini adalah V aksen, ya, alfa V gitu, asterik, ya, karena dibalik apa namanya faktornya itu, ya, jadi ambil konjugat kompleksnya, ya. Nah, ini tentu akan sama dengan alfanya bisa keluar berdasarkan aksioma ketiga itu, ya. Jadi akan sama dengan alfa dikalikan dengan V aksen V gitu, asterik gitu, ya. Ya, konjugat kompleks perkalian antara dua bilangan kompleks artinya perkalian konjugat kompleks masing-masing. Jadi ini akan sama dengan alfa asterik dikalikan V aksen V asterik gitu. Nah, kemudian apa namanya? Ini, jadi karena ini hasil kali skalar antara V aksen dengan V, diambil konjugat kompleksnya tinggal balik saja. Jadi ini alfa asterik, nah ini akan sama dengan berdasarkan sifat yang pertama, ya. Ini V aksen. Ya. Oke, kita dapatkan sifat ini. Jadi kalau yang dikalikan dengan skalar itu adalah vektor yang ada di sebelah kiri, dan skalar itu harus keluar, maka keluar sebagai konjugat kompleksnya. Itu sifat yang pertama, yang sederhana, ya. Kemudian sifat berikutnya, ya, yang juga sederhana, ya, kita bisa hitung di sini, ya. Jadi yang B, ya, B itu kita peroleh dari sifat yang pertama dan sifat aksioma yang pertama dan aksioma yang keempat, ya, yang keempat. Kita dapatkan begini. Jadi hasil kali skalar antara V aksen dan V aksen plus V double aksen, ya, lalu dengan V, ya, ini dari sifat yang pertama ini tentu akan sama dengan apa namanya, V dot V aksen plus V double aksen. Ya, kalau ini tadi ingin lengkap, ya, jadi ini berlaku untuk setiap alfa anggota F gitu, ya, dan V, V aksen anggota V besar, ya, itu. Nah, ini, ya, ini akan tentu saja asterik, ya. Jadi kalau ini akan sama dengan ini, tapi diambil konjugat kompleksnya, ya. Nah, ini tentu akan sama dengan apa namanya, dot produk antara V dengan V aksen ditambah dengan apa, V dan V double aksen gitu, ya. Semuanya diambil konjugat kompleks. Nah, konjugat kompleks dari jumlahan bilangan kompleks itu sama dengan jumlahan konjugat kompleks masing-masing bilangan kompleks itu. Jadi ini sama dengan V aksen, ya, ditambah dengan V double aksen. Nah, tapi jangan lupa diambil konjugat kompleksnya. Nah, berdasarkan sifat yang pertama tadi, ini akan sama dengan V aksen, ya, dot V ditambah dengan V double aksen dot V. Ya, jadi dot produk antara atau hasil kali skalar antara V aksen plus V double aksen dengan V, hasilnya adalah jumlahan dot produk atau hasil kali skalar antara V aksen dengan V ditambah dengan apa namanya, dot produk atau hasil kali skalar antara V double aksen dengan V. Nah, ini tentu berlaku untuk setiap V, V aksen, V double aksen anggota V besar gitu. Ya, itu beberapa sifat penting, ya, yang mungkin harus kita ketahui, ya, di awal ini. Good. Berikutnya saya akan coba sajikan beberapa contoh penting, ya, jadi terkait dengan hasil kali skalar itu, ya. Lagi-lagi kita ambil ruang vektor C pangkat N, ya. Jadi contoh, ya, contoh pertama di dalam pembahasan ini, ya, ini ambil, ya, sebagai V itu, ya, dalam hal ini V, ya, itu sama dengan C pangkat N itu, ya, kita tahu, ya, sudah beberapa kali kita gunakan sebagai contoh. Ya, ini himpunan yang beranggotakan semua barisan N buah bilangan kompleks gitu, ya.
n buah bilangan kompleks, ya itu. Ya, di situ kita tahu bagaimana hasil produk penjumlahannya dan hasil kali skalarnya. Ini adalah ruang vektor kompleks. Bisa juga dianggap sebagai ruang vektorial, ya. Oke, kita anggap saja sebagai ruang vektor kompleks, ya. Jadi skalarnya adalah C, ya, dengan skala penjumlahan itu. Lalu skalarnya kita ambil C, gitu ya. Oke. Jadi ini karena kita ambil skalar C, maka ini memiliki dimensi n, gitu ya. Ini memiliki dimensi n. Oke. Ya. Nah, kita coba konstruksi atau sodorkan satu contoh hasil kali skalar di dalam ruang itu. Jadi misalkan, ya, atau untuk setiap zeta yang sama dengan ini Z1, Z2 sampai dengan Zn, lalu zeta aksen yang sama dengan Z aksen 1, Z aksen 2 sampai dengan Z aksen n, ya, maka kita konstruksi produk skalar atau skalar, kita hitung suatu skalar dengan cara semacam ini. Kita tulis sebagai zeta aksen, ya, dan itu kita hitung seperti ini. Ya, didalami contoh, ya. Jadi ini ruang vektor kompleks, dimensinya lebih dari 3, ya, pada umumnya, ya. Lalu konsep, ya, tentu kita menghitung skalarnya tidak seperti yang tadi, ya. Jadi tidak harus menggunakan panjang vektor itu, dan konsep panjang di sini juga kita belum tahu, nggak ada konsep panjang di sini. Lalu sudut apalagi, gitu ya, sudut dalam ruang vektor kompleks itu. Nah, tetapi kita bisa menggunakan ini, ya. Jadi ini kita definisikan misalkan sebagai sigma, ya, I dari 1 sampai dengan n, gitu, ya. Nah, ini yang kita hitung ini Z asterik, ZI, ya, ZI asterik, ya, lalu dikalikan dengan Z aksen I. Ya, ini skalar, ya. Jadi ZI asterik itu adalah ini dari sekian ini, ambil konjugasi kompleksnya, lalu dikalikan dengan Z aksen I untuk masing-masing, lalu dijumlahkan. Tentu ini adalah skalar, ini anggota C, ya, gitu. Nah, apakah ini produk skalar? Apakah ini hasil kali skalar, gitu ya? Jadi pertanyaannya, apakah zeta aksen itu suatu, ya, hasil kali skalar? Ya. Nah, untuk itu perlu dicek satu persatu, ya, aksioma itu. Jadi apakah aksioma hasil kali skalar itu dipenuhi atau tidak, gitu. Ya, itu harus dicek, gitu. Ya, oke. Good, kita hapus terlebih dahulu, ya. Ya, lalu kita coba buktikan, ya, 4 syarat, ya, itu terpenuhi oleh skalar ini, ya. Jadi yang pertama, untuk setiap zeta, ya, sama dengan Z1, Z2, Zn, dan zeta aksen, ya, Z1, Z aksen 1, Z aksen n, gitu, ya, anggota C pangkat n itu. Ya, ini jadi kurang, ya. Jadi ini anggota C pangkat n, ya. Ya. Kemudian kita lihat, ya. Jadi tentu saja zeta aksen itu menurut definisi ini tadi, ya, menurut definisi tadi itu tentu akan sama dengan sigma I dari 1 sampai dengan n, ya, Z asterik I, ZI asterik dikalikan Z aksen I, ya. Good. Nah, oh ya, karena kita tukar, ya, jadi ini aksennya yang di sini, ya. Jadi ini tadi jadi aksen, ya, aksen asterik, ya, ini tanpa aksen, ya. Nah, tentu saja ini akan sama dengan, ya, sigma I dari 1 sampai dengan n, ya. Asteriknya saya keluarkan. Kalau asteriknya saya keluarkan, hasilnya ini Z aksen I, lalu ini ZI asterik, gitu, ya. Ini asterik, gitu. Ya, jadi kalau dihitung ini mestinya sama dengan ini, ya. Jadi ini sama dengan ini. Oke. Jadi ini jumlahan n buah bilangan kompleks, ya. Jadi konjugat kompleks, bilangan kompleks ini. Jadi maka kemudian ini tentu akan sama dengan bisa dikeluarkan, ya, dari tanda sigma itu. Jadi kita dapatkan sigma I dari 1 sampai dengan n
ada Z aksen I dikalikan dengan Z asterik, ZI asterik, ya, di konjugat kompleks, ambil konjugat kompleksnya. Nah, ini tentu saja apa namanya akan sama dengan ini, jadi bisa ditukar, jadi sigma I dari 1 sampai dengan N, ini ZI asterik, ya, dikalikan Z aksen I asterik gitu. Nah, ini tidak lain adalah ungkapan ini Z aksen asterik. Ya, jadi sifat pertama atau syarat pertama terbukti dipenuhi oleh skalar ini, ya. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua kita hitung, ya, untuk setiap zeta, ya, Z1 sampai dengan Zn, ya, anggota C pangkat N itu. Kita hitung ini zeta gitu, ya. Nah, ini tentu saja sama dengan sigma I, ya, dari 1 sampai dengan N, ya, Z I asterik dikalikan dengan ZI, ya. Nah, ini tentu saja akan sama dengan sigma I dari 1 sampai dengan N. Ini adalah modulus, ya, ZI itu dikuadratkan, ya. Jadi ZI asterik, ya, konjugat kompleks bagi ZI dikalikan dengan ZI, ya, itu tentu sama dengan modulus ZI, dikuadratkan, ya. Modulus ZI dikuadratkan. Oke, oleh karena itu, karena apa namanya ini ZI kuadrat itu lebih besar atau sama dengan 0, ya, modulus bilangan kompleks itu kan tidak pernah negatif, ya, apalagi dikuadratkan, ya. Apa namanya untuk I dari 1, 2 sampai dengan N, ya, maka akibatnya adalah ini tentu lebih besar atau sama dengan 0, ya. Jadi apa namanya zeta aksen itu zeta dot zeta itu lebih besar atau sama dengan 0. Jelas, ya? Nah, sekarang jika zeta, ya, ini apa namanya sama dengan 0 misalnya, sama dengan 0, maka akibatnya adalah bahwa ini sigma I dari 1 sampai dengan N dari ZI kuadrat itu sama dengan 0 gitu. Nah, lihat, ya, jumlahan bilangan-bilangan yang tidak negatif, ya, sama dengan 0. Ya, tentu dari itu apa namanya Z bilangan yang dijumlahkan itu mesti adalah bilangan 0 gitu, ya. Jadi saya tulis di sini, ya, berhubung ya ZI, ya, kuadrat itu lebih besar atau sama dengan 0, ya, maka ini ungkapan ini itu berimplikasi bahwa apa namanya ini ZI kuadrat itu sama dengan 0, ya, untuk apa namanya I dari 1, 2 sampai dengan N gitu. Nah, akibat berikutnya adalah bahwa apa namanya modulus ZI itu sama dengan 0, ya. Karena modulus ZI sama dengan 0, maka tentu bilangan kompleks ZI itu sama dengan 0. Oleh karena itu, maka kemudian zeta itu adalah apa namanya vektor 0, ya, vektor yang ini. Jadi kalau sini saya jadi akibatnya, maka zeta itu adalah vektor 0. Ya, jadi atau kita tulis saja dulu 0,0 sampai dengan 0 gitu, ya. Ini sama dengan vektor 0 gitu. Nah, sebaliknya produk skalar antara jika zeta itu sama dengan vektor 0 gitu, ya ini tentu saja sama dengan 0,0 gitu, ya. Maka ini zeta itu bisa sama dengan sigma I dari 1 sampai dengan N 0 asterik 0 gitu, ya. Nah, ini tentu akan sama dengan 0 gitu, ya. Jadi membuktikan syarat yang kedua berlaku gitu, ya. Jadi produk skalar antara zeta dengan dirinya sendiri itu harus lebih besar atau sama dengan 0, ya. Produk skalar antara zeta dengan dirinya sendiri 0 itu jika zeta itu adalah vektor 0, ya. Kemudian syarat yang ketiga, ya, itu juga tidak sulit membuktikan
Ya, jadi harus kita buktikan. Ya, untuk setiap zeta seperti tadi ya, Z1, Z2 sampai dengan Zn anggota dan juga zeta aksen, ya, dan juga zeta aksen apa namanya, yakni Z1 aksen, Z aksen 2 dan seterusnya sampai dengan Z aksen n, itu anggota apa namanya C pangkat n, dan juga untuk setiap alfa anggota C, gitu ya, bilang kompleks. Ya, maka kemudian kita lihat di situ zeta alfa zeta aksen, ya, ini mestinya akan sama dengan apa namanya ini, ya. Jadi tentu saja alfa zeta aksen itu adalah alfa Z1 aksen, alfa Z aksen 2 dan seterusnya sampai dengan alfa Z aksen n, gitu ya. Oleh karena itu ini mestinya sama dengan sigma, ya, sigma i dari 1 sampai dengan n, begitu, ada ZI asterik, ya, dikalikan dengan alfa dikalikan dengan Z aksen i, gitu, ya. Nah, tentu saja karena alfa di situ, maka alfanya bisa keluar, ya. Jadi saya pikir tidak ada indeks i ya di situ, maka alfanya keluar. Ya, ini adalah ZI asterik dikalikan dengan Z aksen i. Nah, ini tentu saja sama dengan alfa dikalikan produk ini, ya, zeta aksen. Ya, terbukti. Jadi syarat yang ketiga itu. Lalu syarat yang keempat, ya, diambil untuk setiap zeta. Sekali lagi Z1, Z2 sampai dengan Zn. Lalu zeta aksen itu sama dengan Z1 aksen, Z aksen 2 sama dengan Z aksen n. Lalu yang ketiga zeta double aksen, ya, ini sama dengan Z double aksen 1, Z double aksen 2 sampai dengan Z double aksen n, ya, anggota C pangkat n. Maka kita harus menghitung ini, ya, kita harus menghitung, ya, zeta aksen ditambah dengan zeta double aksen, gitu. Nah, zeta aksen plus zeta double aksen tentu saja adalah Z1 aksen, Z aksen 1 ditambah Z double aksen 1, kemudian Z aksen 2 ditambah Z double aksen 2 dan seterusnya, gitu ya. Maka ini tentu akan sama dengan sigma I dari 1 sampai dengan N. Ini Z I asterik dikalikan jumlahan ini Z aksen I ditambah dengan Z double aksen I, gitu. Ya. Oke, nah oleh karena itu kemudian ini tentu akan sama dengan sigma I, ya, dari 1 sampai dengan N. Ya. Di sini ada apa namanya ini. Jadi ini dikalikan ini, ya. Jadi Z aksen ZI asterik dikalikan Z aksen I ditambah dengan sigma I dari 1 sampai dengan N Z I asterik, ya, dikalikan Z double aksen I, ya. Nah, dengan sendirinya Anda lihat di sini masing-masing ini adalah apa namanya zeta, ya, zeta aksen ditambah dengan zeta double aksen. Ya, lihat ya. Jadi syarat 1, 2, 3 dan 4 dipenuhi. Oleh karena itu tadi apa namanya zeta aksen untuk setiap zeta, zeta aksen anggota C pangkat n merupakan suatu produk skalar atau hasil kali skalar, ya, atau dot product, ya, hasil produk skalar di sini di ruang V, plus, F tadi. Oke. Sorry, ini V-nya dari C pangkat n, ya, C pangkat n. Oke, ini C, jadi F-nya C. Maaf, ya. Good, ini contoh. Ya. Contoh berikutnya, ya, sebentar, saya balik dulu. Contoh yang kedua, ya. Ya, sebenarnya Anda bisa juga membicarakan contoh ketika C itu diganti dengan R, ya. Jadi bukan C pangkat n tapi R pangkat n. Ruang vektor real, ya. Jadi skalarnya real di situ, ya. Dan caranya juga sama dengan ini, ya. Jadi akan Anda dapatkan produk skalar di R pangkat n. Oke, contoh kedua. Ya, contoh kedua.
Ya, Anda masih ingat ya, jadi C SI ya, RC ya. Himpunan yang beranggotakan semua fungsi ya, ini saya tulis ya, himpunan yang beranggotakan semua fungsi F anggota ini kontinu C RC ya, fungsi bernilai kompleks ya, yang didefinisikan pada garis real gitu ya, dan kontinu gitu ya. Sedemikian sehingga ini integral minus infinite sampai dengan infinite apa namanya mutlak fx kuadrat dx itu kurang dari infinite gitu ya. Ya, nah di situ kita bisa misalnya mengkonstruksi skalar. Jadi kalau saya mempunyai apa namanya sembarang fungsi f dan g, misalnya anggota C SI RC ya. Lalu kita bisa menuliskan ini, kita definisikan skalar ini f g ya, f g itu adalah suatu skalar yang dihitung dengan cara ini, mengintegralkan. Yang diintegralkan adalah fx asterisk dikalikan dengan gx dx itu. Ya, jadi pernyataannya adalah bahwa ini fg itu untuk setiap f, g ya, anggota C SI RC itu suatu produk skalar ya, suatu produk skalar di C SI RC ya, sehingga apa tadi C SI RC gitu ya, dengan penjumlahan plus dan perkalian dengan skalar C gitu ya, dan produk skalar ini merupakan ruang berproduk skalar, ruang berproduk ya skalar ya. Nah ini juga begitu ya, jadi dengan demikian yang tadi ya, jadi dengan demikian maka C pangkat N gitu ya, disertai dengan penjumlahannya, lalu perkalian dengan skalar kompleks C, lalu disertai dengan produk skalar yang kita definisikan seperti itu merupakan ya, merupakan ruang berproduk skalar atau ruang pra-Hilbert ya, produk skalar. Ya. Oke, sekarang kita buktikan bahwa ini merupakan produk skalar di situ ya, di CSI RC itu. Ya. Yang pertama ya, sifat yang pertama. Jadi kita ambil sembarang F, G anggota C SI RC gitu ya. Lalu kita hitung apa namanya ini GF gitu ya, GF. Nah ini tentu menurut definisi itu ini yang sama dengan integral minus infinite sampai dengan infinite G asterik ya, GX asterik dikalikan FX dx ya. Ini tentu saja sama dengan integral ini sampai itu, lalu ini kita tulis ya, jadi dalam kurung fx asterik dikalikan dengan gx. Nah ini kemudian tutup kurung asteriknya di sini dx gitu ya. Jelas ya saya rasa. Jadi kalau di konjugat kompleks itu dimasukkan gitu, maka ini fx asterik jadinya fx, kemudian gx asterik jadi ini gx, dan perkalian antara dua bilangan kompleks itu komutatif ya. Nah ini tentu bisa dituliskan ya, jadi integral dari suatu konjugat kompleks suatu fungsi sama dengan konjugat kompleks dari integral fungsi itu ya. Jadi ini akan sama dengan dalam kurung integral minus infinite sampai dengan infinite ya, f asterik fx ya, fx asterik gx dx gitu ya, diambil konjugat kompleks. Nah ini akan sama dengan tentu saja produk skalar antara f g diambil konjugat kompleks ya. Syarat pertama terbukti ya, syarat pertama terbukti. Syarat kedua sekarang ya, jadi yang kedua ambil untuk setiap ya f anggota C SI RC ya,
Nah, kita hitung sekarang bagaimana ini tadi produk skalar antara f jadi ini tadi skalar f gitu ya, jadi itu. Oke, kita hapus terlebih dahulu ya. Good. Ya, sifat yang kedua ya. Jadi dari untuk semua ya, untuk setiap fungsi f anggota C, S, I, R, C itu, lalu kita hitung ini. Jadi f gitu. Ya, dan ini mestinya sama dengan integral minus infinite sampai dengan infinite fx asterik lalu fx gitu, dx. Nah, ini tentu saja akan sama dengan integral ya. Jadi ini modulus dari fx itu dikuadratkan lalu dx. Nah, karena ini jadi integral suatu fungsi yang fungsi itu tidak pernah negatif. Ya, jadi karena ini fx, jadi modulus fx dikuadratkan itu selalu lebih besar atau sama dengan 0, maka tentu saja integral itu integral minus infinite sampai dengan infinite fx kuadrat dx itu juga lebih besar atau sama dengan 0. Ya, ingat ya, jadi kita makna integral suatu fungsi itu luas wilayah di bawah kurva, ya, di atas sumbu x, katakanlah begitu, ya, di antara batas-batas itu. Nah, kalau fungsi itu tidak pernah negatif, artinya luas wilayah tadi juga tidak pernah negatif karena tidak pernah ada di bawah sumbu x gitu ya. Jadi oleh karena itu ini selalu ini berlaku ya. Jadi integral minus infinite sampai dengan infinite dari ini lebih besar atau sama dengan 0 itu. Ya, itu artinya apa? Artinya bahwa f ini sama lebih besar atau sama dengan 0 untuk semua f ya, untuk semua f ya anggota C, S, I, R, C. Ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, arah yang berlawan kemudian kita harus buktikan ya. Jika ini f itu sama dengan 0 ya, maka integral ini jadi integral minus infinite sampai dengan infinite fx kuadrat dx itu tentu sama dengan 0 juga gitu. Nah, jadi integral suatu fungsi yang tidak pernah negatif sama dengan 0 gitu, maka integralnya ya itu mestinya sama dengan 0 gitu ya, sama dengan 0 ya, karena tidak pernah negatif ya, jadi tidak ada saling menghapus ya, luas wilayah itu tidak ada saling menghapus ya, satu-satunya kemungkinan bahwa ini harus 0 gitu. Jadi fx modulus fx itu kuadrat harus sama dengan 0 ya. Seperti tadi, berikutnya adalah bahwa fx itu jadi bilangan kompleks yang modulusnya 0, kuadrat modulusnya 0 gitu ya. Itu sama-sama mengatakan bahwa fx itu adalah bilangan kompleks 0 gitu ya. Jadi 0 untuk setiap x ya, ini untuk setiap x anggota R itu. Jadi fungsi 0 ya. Jadi artinya bahwa f itu adalah fungsi 0 atau di dalam hal ini adalah merupakan vektor 0 di C, S, I, R, C itu. Ya. Jadi oleh karena itu f itu sama dengan theta. Oke. Nah, sebaliknya jika f itu sama dengan theta, maka ini ff ya ini sama dengan theta gitu ya, theta ya. Nah, oleh karena itu kemudian ini tentu saja sama integral infinite sampai infinite ya, 0 asterisk 0 gitu ya, dx. Nah, ini tentu sama dengan 0 gitu. Ya, sifat yang kedua terbukti ya, jika kita mengambil sembarang f anggota CRC, maka ff itu lebih besar atau sama dengan 0, ff sama dengan 0 jika dan hanya jika f itu adalah fungsi theta atau fungsi 0 ya. Good. Nah, kemudian yang ketiga saya rasa tidak sulit. Kemudian itu jadi untuk sembarang f, g ya anggota C, S, I, R, C ya, lalu kita ambil alfa ya anggota R, C gitu ya, kompleks, 9 kompleks, karena tadi ini kita pandang sebagai vektor, ruang vektor kompleks. Nah, kemudian ini kita hitung f alfa g gitu.
Ya, ini sama integral minus infinite sampai dengan infinite fx asterik, ya. Lalu dikalikan dengan apa namanya alpha gx gitu, dx itu. Nah, dengan demikian ini alfanya bisa dikeluarkan, ya. Jadi ini akan sama dengan saya tulis di sana, ya. Jadi dari situ kita dapatkan bahwa ini f alpha g itu sama dengan alpha integral ini, ya. Jadi f x asterix, ya, gx dx, ya. Ini tentu akan sama dengan alfanya keluar, ya. Ini ya alfanya keluar, ya, tadi, maka ini sama dengan ini fg, ya. Oke, berlaku syarat yang ketiga. Jadi untuk setiap f, g anggota C, S, I, R, C, lalu untuk setiap alfa anggota C, maka berlaku ini tadi. Jadi produk skalar antara F dengan alfa G sama dengan alfa dikalikan ini tadi. Oke, kemudian yang terakhir untuk sebagai produk skalar yang sesungguhnya, ya. Jadi yang keempat, diambil F, G, H misalnya, ya. Ini anggota C, S, I, R, C. Ya, maka dari situ kita dapatkan F, ya, G ditambah H. Ya, kita ingat penjumlahan fungsi, ya. Jadi integral minus infinite sampai infinite fx asterik, ya, dikalikan dengan gx ditambah dengan hx gitu, ya, dx. Nah, ini tentu saja akan sama dengan apa namanya integral minus infinite sampai infinite fx asterik, ya, fx kali ini dikalikan gx dx, ya, ditambah dengan integral minus infinite sampai infinite fx asterik dikalikan dengan hx dx gitu. Ya, ini tentu saja adalah sama dengan fg, ya. Kemudian apa namanya ini mestinya adalah fh gitu, ya. Dengan demikian fg plus h sama dengan fg ditambah fh. Nah, ini membuktikan bahwa apa namanya tadi FGH itu FG tadi, ya, jadi merupakan produk skalar di CSI-RC. Jadi ya, itu saya rasa sudah cukup, ya. Jadi suatu ruang berproduk skalar gitu, ya. Nah, kemudian contoh ketiga, ya, saya pikir perlu untuk contoh yang ketiga. Ya. Contoh 3, ya. Saya definisikan, jadi kita bicara tentang himpunan yang beranggotakan barisan-barisan yang infinite gitu di dalam bilangan kompleks. Jadi barisan, saya tulisin, ya, jadi biasanya tulis begini, jadi barisan misalkan, ya, kita tulis, ya, L kuadrat, ya, itu himpunan, ya, himpunan yang beranggotakan, ya, semua barisan, ya, saya tulis dengan zeta juga, ya, zeta x1, z1, z2, barisan infinite, ya, saya tulis barisan infinite. Tadi barisan yang sukunya itu infinite gitu. Kalau C pangkat n tadi barisan yang sukunya jumlah sukunya itu hanya n. Nah, sekarang jumlah sukunya infinite. Maka disebut barisan infinite. Ya, barisan infinite zeta, ya, dengan zeta itu adalah z1, z2 dan seterusnya gitu, ya. Ya, dengan, ya, zi atau zn itu anggota C untuk, ya, semua n dari 1, 2 dan seterusnya. Dan, ya, ada satu syarat lagi bahwa ini integral sigma, ya, sigma n dari 1 sampai infinite, ya, modulus zi dikuadratkan itu kurang dari infinite itu. Jadi orang bilang square summable, ya. Jadi ini L kuadrat itu himpunan yang beranggotakan semua barisan infinite bilangan-bilangan kompleks sedemikian rupa sehingga ini berlaku, ya, sebenarnya itu berlaku. Ya, bisa tunjukkan, ya, bahwa
kalau saya punya zeta dan zeta aksen anggota L kuadrat, maka zeta ditambah dengan zeta aksen, ya, itu ada di L kuadrat juga. Ya, ini saya tidak saya buktikan di sini. Anda bisa gunakan untuk latihan ya, karena salah satu contoh untuk ya bisa jadi digunakan sebagai inspirasi untuk membuktikan ini. Sudah ada saya bicarakan di depan. Kemudian yang kedua, bahwa untuk setiap alfa, jadi ini maaf ya, ini saya tulis untuk setiap ya, untuk setiap zeta anggota L kuadrat dan untuk setiap alfa anggota C, maka berlaku ini. Jadi bahwa alfa zeta itu juga ada di L kuadrat. Dengan demikian maka L kuadrat merupakan suatu ruang vektor ya. Oke, ini penjumlahannya tentu saja penjumlahan barisan ya. Jadi suku yang seletak ya itu dijumlahkan gitu ya. Oke, jadi ini ruang vektor. Jadi dengan demikian dari sini didapatkan bahwa L kuadrat disertai penjumlahan dan perkalian dengan skalar merupakan ruang vektor. Ruang vektor. Ya. Kompleks ya, kompleks, ruang vektor kompleks. Nah, di dalam ruang ini kita bisa mengkonstruksi suatu produk skalar ya, yang tidak jauh berbeda dari produk skalar di C pangkat n ya. Jadi saya tulis di sini ya. Jadi tidak jauh berbeda dari produk skalar di C pangkat n. Ya, jadi untuk setiap ya zeta, zeta aksen anggota L kuadrat kita definisikan ini. Jadi zeta aksen ya, ini kita definisikan sebagai sigma ini, sigma n dari 1 sampai dengan infinite z ya n asterik ya, lalu dikalikan dengan zn aksen, z aksen n. Oke ya. Nah, bisa ditunjukkan bahwa 4 syarat tadi saya kira tidak sulit yang membuktikan ini terpenuhi ya. Jadi nanti ini zeta aksen ya, untuk setiap zeta aksen anggota L kuadrat merupakan produk skalar ya di ruang ini tadi L kuadrat plus C itu ya. Ya, dengan demikian maka ini L kuadrat plus C disertai dengan produk ini tadi, produk skalar itu merupakan ruang berproduk ya skalar. Good ya. Jadi kita sudah sajikan 3 contoh ya, ruang berproduk skalar dan juga contoh produk skalar tentu saja ya di dalam ruang vektor tersebut gitu. Nah, berikutnya kita coba lihat konsekuensi dari definisi produk skalar itu ya. Konsekuensi berikutnya ya, misalnya konsekuensi dari syarat yang kedua ya. Jadi misalkan ya, sekali lagi ya, misalkan secara umum ya, V, plus, F ya, ini merupakan ruang ya berproduk skalar. Ya. Maka tentu saja sifat kedua dipenuhi oleh ini ya, ini ya, jadi dipenuhi oleh ini karena ini produk skalar ya gitu ya. Jadi dari syarat ya, syarat kedua bagi ini tadi, skalar ini tadi, maka kita bisa mendapatkan cara menghitung panjang vektor gitu, atau konsep panjang vektor ya. Dari situ maka diperoleh konsep panjang vektor.
panjang vektor-vektor di panjang vektor-vektor di V gitu. Ya, gitu. Ya, itu karena ini tadi produk skalar antara vektor V dengan dirinya sendiri itu lebih besar dari 0 ya. Jadi kalau saya tulis ya untuk setiap V anggota V besar, maka produk skalar antara V dengan dirinya sendiri itu lebih besar atau sama dengan 0. Ya, ingat ya, jadi dari pengalaman produk skalar atau dot product dalam hitung vektor elementer itu sama dengan panjang vektor. Ya, kedua vektor itu dikalikan kosinus sudut yang dibentuk oleh kedua vektor itu. Oleh karena itu, dot product antara vektor dengan dirinya sendiri sama dengan modulus atau besar vektor itu dikuadratkan. Ya, nah, dari situ maka kemudian panjang vektor dalam hitung elementer itu sama dengan akar dari produk skalar antara vektor itu dengan dirinya sendiri. Nah, itu yang akan kita gunakan di sini. Nah, itu dijamin karena ini. Jadi keberadaan akar itu dijamin karena ada ini, bahwa produk skalar antara vektor dengan dirinya sendiri itu lebih besar atau sama dengan 0. Nah, panjang vektor dalam secara umum akan kita tulis seperti ini. Ya, jadi untuk setiap vektor V anggota V besar, maka panjang vektor itu kita tulis seperti ini. Ya, dan ini kita definisikan sebagai akar dari produk skalar antara V dengan dirinya sendiri. Ini kita tulis sebagai panjang vektor V, panjang vektor V relatif ya. Relatif terhadap produk skalar tadi. Ya, kalau produk skalarnya diubah, tentu panjang vektor itu juga akan berubah gitu. Ya. Nah, perlu dicatat di sini bahwa panjang vektor atau orang menyebutnya juga norma atau norm, jadi vektor itu tidak harus didefinisikan dari produk skalar. Ini yang harus saya sampaikan di sini. Jadi di dalam V, makanya saya katakan bahwa produk skalar atau secara umum nanti panjang vektor juga secara umum sifat-sifat geometri terkait dengan ruang vektor itu bisa dipilih, ya, bisa dihadirkan atau diadopsi di ruang vektor itu. Banyak pilihan gitu. Jadi makanya ruang vektor itu saya katakan tadi lahir tidak disertai dengan produk skalar maupun panjang vektor dan sebagainya. Sifat-sifat geometri itu kita hadirkan, kita adopsi dari sifat-sifat yang bisa kita pilih ya yang disediakan di dalam ruang vektor itu. Nah, jadi artinya bahwa konsep panjang vektor ini pun juga begitu. Jadi panjang vektor memang kalau kita sudah mempunyai produk skalar dan kita sepakati produk skalar di dalam ruang vektor itu, maka panjang vektor itu diperoleh dari produk skalar. Tetapi secara umum sebenarnya panjang vektor itu tidak harus diperoleh dari produk skalar. Good. Ya, dengan demikian maka kemudian kita bisa misalnya mendefinisikan apa itu vektor satuan atau vektor normal gitu ya. Jadi suatu vektor yang panjangnya satu satuan itu disebut sebagai vektor normal ya. Oke, dari sini jika panjang suatu vektor V itu sama dengan 1, maka V disebut ya suatu ya vektor satuan atau vektor normal ya, atau ya vektor normal ya. Jadi nanti kalau ada istilah vektor satuan atau vektor normal, itu hanyalah vektor yang panjangnya satuan gitu. Good, jadi itu sesuatu yang penting ya, jadi terkait dengan implikasi keberadaan produk skalar, yakni kita sekarang sudah punya konsep panjang vektor. Lihat ya, jadi sebelum kita memperkenalkan produk skalar di dalam suatu ruang vektor, maka tidak membicarakan panjang vektor adalah sesuatu yang ilegal gitu ya. Nah, begitu kita sepakati produk skalar, maka kemudian membicarakan panjang vektor itu jadi ilegal kalau kita menggunakan konsep panjang vektor yang diperoleh dari produk skalar itu. Demikian juga nanti, jadi kalau kita berangkat dari suatu ruang vektor, lalu kita langsung sepakati konsep panjang vektor di situ, ya tentu saja nanti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, ya ini suatu skalar yang ya bilangan real tidak negatif, gitu ya, yang memenuhi beberapa syarat gitu ya. Nah, itu juga pembicaraan tentang panjang vektor tidak lagi ilegal di situ kalau kita sudah sepakati itu. Oke, saya rasa jelas ya. Nah, berikutnya saya akan membicarakan implikasi lagi dari adanya produk skalar itu. Sekarang kita bisa mengatakan tentang ortogonalitas, ya, ketegak lurusan,
antara dua buah vektor gitu. Tapi sebelumnya harus kita hapus ya terlebih dahulu. Oke. Ya. Ya, seterusnya ya dengan menggunakan produk skalar itu kita bisa mendefinisikan konsep ortogonalitas atau tadi saya sebut sebagai ketegaklurusan ya. Jadi sekarang misalkan V, plus ya, F ya, ini ruang berproduk skalar ya. Jadi ruang berproduk ya skalar ya, atau ruang pra-Hilbert ya, tadi sudah saya sebutkan ya. Oke. Vektor ya, jadi vektor V anggota V besar ya, dan V aksen anggota V besar juga dikatakan saling tegak lurus, ya lurus atau ortogonal. Jadi vektor V dan vektor V aksen itu ortogonal ya, atau saling ortogonal ya, jika ini jadi produk skalar antara V dengan V aksen itu sama dengan 0 ya. Jadi ini tentu saja mengingatkan kita pada konsep hasil kali skalar dalam hitung vektor elementer itu. Jika ada dua buah vektor arahnya membentuk sudut ya 90 derajat atau saling tegak lurus, kemudian diambil dot produk, maka hasilnya 0 gitu ya. Dari situ ya saya kira konsep tegak lurus di sini ya. Oke, nah biasanya jika V dan V aksen itu saling tegak lurus ya, saling tegak lurus ya, maka ditulis ini V tegak lurus terhadap V aksen ya, dibaca V tegak lurus terhadap V aksen ya. Saya rasa jelas di situ. Good. Nah kemudian hal yang penting kemudian ya, itu konsep himpunan yang saling tegak lurus atau himpunan ortonormal gitu ya. Saya di sini ya definisi ya, himpunan ya V1, V2 dan seterusnya sampai dengan Vn katakanlah gitu ya. Ya ini sebenarnya bisa finite bisa infinite ya. Jadi mungkin saya bisanya jadi himpunan V1, V2 dan seterusnya bisa finite, bisa infinite gitu ya. Disebut suatu ya, sebentar, ini masih ada tambahan penjelasan ya, biar lengkap ya, dengan masing-masing ya, koma dengan masing-masing VI bukan vektor 0 ya, bukan vektor 0 ya, disebut suatu himpunan ya, suatu himpunan ortogonal. Jadi ini yang penting ya, ortogonal apabila V dot produk antara VI ataunya sih, apabila VI dan VJ saling tegak lurus
saling tegak lurus ya untuk ya semua pasangan I, J ya, atau untuk semua VI, VJ dengan I tidak sama dengan J. Ya, jadi artinya bahwa anggota himpunan itu tegak lurus satu dengan yang lain gitu. Jadi kita kalau mengambil sembarang VI dan sembarang VJ dengan I tidak sama dengan J, maka dot produk antara VI dan VJ itu sama dengan 0 ya. Dari sini orang bisa mengambil kesimpulan ya, jika ini ortogonal ya, jika himpunan itu ortogonal ya, jadi sebenarnya jika himpunan V1, V2 dan seterusnya itu ortogonal ya, maka ini tadi dot produk ya antara VI dengan VJ itu sama dengan 0 ya, untuk setiap I, J dengan I tidak sama dengan J. Ya. Jelas ya, saya rasa terkait dengan himpunan yang ortogonal gitu. Ya. Mengapa ini tidak harus mengapa ini harus bukan vektor 0 ya untuk disebut sebagai himpunan ortogonal? Ya, karena vektor 0 bisa ditunjukkan merupakan vektor yang tegak lurus terhadap semua vektor gitu. Jadi nanti itu ada masalah di situ ya. Jadi Anda bisa membuktikan dengan mudah ya bahwa produk skalar antara sembarang vektor dengan vektor 0 itu sama dengan 0 ya untuk setiap V anggota V besar tadi yang sudah saya katakan. Ini sifat yang tidak independen, artinya sifat ini bisa diperoleh atau dibuktikan dari sifat 4 syarat tadi gitu ya. Sebagai contoh ini ya, jadi kalau saya buktikan, lihat jadi vektor 0 itu bisa diperoleh dengan mengalihkan sembarang vektor, katakanlah V aksen dengan bilangan 0 gitu. Ya, nah kemudian dari sifat ketiga tadi, syarat ketiga, aksioma ketiga, ini 0 bisa keluar. 0 dikalikan dengan skalar ini. Apapun skalarnya kalau dikalikan dengan 0, ya itu mestinya adalah sama dengan 0. Jadi artinya bahwa membuktikan perkalian hasil kali skalar antara sembarang vektor V dengan vektor 0 itu 0 gitu. Jadi artinya vektor 0 itu tegak lurus dengan semua vektor. Oke, saya lanjutkan definisinya ya. Definisi berikutnya ya, definisi berikutnya ya. Jadi himpunan ya, himpunan katakanlah V1, V2 dan seterusnya, bisa finite bisa infinite ya, disebut ya suatu himpunan yang suatu himpunan ortonormal ya, ortonormal ya. Dari namanya Anda bisa menduga ya, ortonormal jika ya ini himpunan ini V1, V2 dan seterusnya, bisa finite bisa infinite, itu ortogonal dan gitu ya, panjang vektor ya VI ya, ini panjang vektor tentu saja menurut produk skalar yang ada di situ ya, di V itu ya. Jadi ya ini sama dengan 1 ya, sama dengan 1 untuk setiap ya, untuk ya setiap VI itu anggota ini tadi himpunan V1, V2 dan seterusnya itu. Ya, jadi ini sekumpulan vektor-vektor satuan yang ortogonal satu dengan yang lain. Oh ya, jadi kalau saya tidak menyebutkan tentang ruang vektor atau ruang berproduk skalar yang terkait dengan definisi ini, itu artinya ini tadi ya, selalu begini ya, selalu terkait dengan itu ya. Jadi artinya bahwa ini adalah himpunan ortogonal di V itu, dan ini adalah himpunan ortonormal di V itu. Oke, jadi tentang konsep himpunan ortogonal dan ortonormal itu ya. Jadi beda. Nah, bentar, kalau ada saya tambahkan sedikit ya. Jadi jika
himpunan ini tadi itu ortonormal, maka ada sesuatu yang penting, ungkapan penting yang nanti akan menjadi berperan penting ya. Jadi ya jika ya V1, V2 dan seterusnya ya. Jadi itu ortonormal jika itu suatu himpunan ya, suatu himpunan ortonormal di ruang V tadi, V, plus ya, F ya, ini ya, maka berlaku ini. Jadi maka berlaku bahwa produk skalar antara VI dengan VJ itu sama dengan delta IJ. Ya, ini artinya kalau I itu sama dengan J, maka nilainya 1 ya, jika I sama dengan J. 0 itu jika I tidak sama dengan J. Nah, ini ungkapan penting ya. Jadi ini disebut sebagai delta Kronecker ya. Jadi ciri khas dari ortonormalitas suatu himpunan itu berlakunya persamaan ini. Oke, itu saya rasa sangat penting tadi ya, terkait dengan ortonormalitas itu. Nah, sekarang kita bicarakan suatu teorema ya, akan kita sebut sebagai teorema Pythagoras ya. Jadi saya tulis ini teorema Pythagoras. Ya, dimulai dengan permisalan ya. Jadi misalkan ini V, plus, F ya, ini suatu ruang berproduk skalar. Ya. Dan ya ini V1, V2 sampai dengan Vn gitu. Itu himpunan ya, himpunan ortonormal. Ortonormal di V itu. Ya, maka berlaku persamaan berikut ya. Maka berlaku persamaan berikut. Ya, jadi ini norm V dikuadratkan itu akan sama dengan sigma ya I dari 1 sampai dengan N ya, modulus dari VI dot V ya, dikuadratkan ditambah dengan norm vektor V dikurangi dengan vektor ini sigma I dari 1 sampai dengan N skalar ini ya, V dikalikan dengan VI. Jadi ini kan vektor ya, vektor ini dikurangi vektor ini, kemudian dihitung normnya dikuadratkan. Ya, jadi kenapa disebut sebagai teorema Pythagoras? Bentar ya, ini berlaku untuk setiap V anggota V besar ya. Gitu. Kenapa ini disebut sebagai teorema Pythagoras? Ya karena kita bisa melihatnya ini sebagai sisi miring. Ini sisi ini saling tegak lurus dikuadratkan, jadi panjang. Ya, jadi orang bisa mengatakan begini. Jadi misalnya vektor V begitu. Ya, nah jadi ini adalah vektor ini. Jadi sigma I dari 1 sampai dengan N VI V dikalikan dengan VI. Ya, ini saling tegak lurus ya. Nah, sekarang ini adalah vektor ya, sekiannya adalah vektor V dikurangi dengan sigma I dari 1 sampai dengan N VI V dikalikan dengan VI. Ya, jadi ini sekiannya adalah vektor ini tadi ya, jumlahan ini tadi. Kemudian ini vektor V, ini adalah vektor V dikurangi dengan ini. Ya, jelas ya, saya rasa ini tegak lurus. Nah, ini nanti dipandang sebagai ini V kuadrat ya, itu akan sama dengan ini dikuadratkan, panjang ini dikuadratkan dikalikan ditambah dengan panjang ini dikuadratkan. Gitu ya. Jadi kenapa disebut teorema Pythagoras? Karena terkait dengan ungkapan ini tadi ya. Oke, sekarang kita buktikan ya teorema itu.
Tidak sulit ya membuktikan itu. Jadi bukti ya. Untuk ya setiap V, anggota V besar berlaku ini ya, tentu saja berlaku ya bahwa V itu sama dengan V gitu ya, V sama dengan V. Jelas ya? Nah, dari situ kemudian kita bisa mendapatkan bahwa V itu sama dengan V gitu. Ya, saya tambah dengan ini, saya tambah dengan vektor ini, saya kurangi dengan vektor ini. Ya, jadi ini akan sama dengan ya ini saya sigma I dari 1 sampai dengan N gitu ya, VI V dikalikan dengan VI ya, ditambah dengan V. Nah, ini saya kurangkan di sini. Jadi minus sigma I dari 1 sampai dengan N ya, VI V dikalikan dengan VI. Ya, ini kalau ditambah ini kan 0 ya, harusnya V sama dengan V gitu. Nah, bagian ini lalu saya sebut sebagai katakanlah ya vektor U itu ya, dan sekian ini dari sini ke sini ya, ini sampai sini itu saya sebut sebagai vektor V misalnya gitu. Ya, harus ditunjukkan bahwa U dan V itu tegak lurus ya, harus ditunjukkan bahwa U itu tegak lurus dengan V ya, sebab ya ini jadi kita hitung dot produk hasil kali skalar antara U dan V ya, kita tulis di sini ya. Kita tulis di sini ya, dot produk antara atau hasil kali skalar antara U dan V ya. Ini kalau kita tulis mestinya sama dengan ini ya, hasil kali skalar antara ini dan ini gitu ya. Oke, kita hitung ya. Jadi hasil kali skalar antara ini sigma I dari 1 sampai dengan N, VI ini skalar ya, lalu dikalikan VI. Jadi ini skalar dikalikan vektor VI dengan itu, jadi V dikurangi dengan sigma I dari 1 sampai dengan N itu VI V dikalikan dengan VI ya. Oke, ya ini bayangkan ini sebagai jumlahan ya antara V dengan vektor itu. Maka tentu akan berlaku seperti sifat nomor berapa? Sifat nomor 4 ya. Jadi ini akan produk skalar antara sigma I dari 1 sampai dengan N, VI, V dikalikan VI. Ya. Nah, kebetulan ini indeksnya I ya, nanti harus diganti J ya, nggak masalah ya. Jadi ini dengan V gitu dulu. Ya. Lalu dikurangi dengan produk skalar antara ini sigma I dari 1 sampai dengan N, VI V dikalikan dengan VI dengan ini ya. Nah, itu karena indeks ini harus saya ganti ya, jadi ini J dari 1 sampai dengan N sama. Jadi ini indeks itu kalau indeks dummy atau indeks jumlahan itu kalau diganti apapun hasilnya akan sama. Tapi kalau kita mengalihkan dua objek yang masing-masing di dalam objek itu ada indeks dummy, maka harus dibedakan ya. Jadi ini VI V VJ ya dikalikan VJ. Good, kita dapatkan itu. Nah, ini juga menerapkan sifat-sifat yang sudah kita buktikan jumlahan ya. Jadi ini sigmanya bisa keluar, sigma I dari 1 sampai dengan N. Kemudian ini ada skalar bisa keluar ya, VI V itu skalar ya, bilangan kompleks. Nah, ini ada V vektor ini, jadi tinggal ini vektor V ini dikalikan dengan vektor V itu, VI dikalikan V itu ya, lalu dikurangi ini. Nah, ini ada sigmanya bisa keluarkan, sigma I, J dari 1 sampai dengan N. Skalarnya ini bisa keluarkan ya. Oh ya, ini karena skalar ini keluar dari kiri, maka ini harus dia konjugat kompleks ya. Ini juga begitu. Skalar ini VI V ini harus diambil konjugat kompleksnya. Ada skalar juga di sini keluar untuk tanpa karena dari kanan ya. Jadi ini VJ, ini V gitu. Nah, tinggal yang terakhir produk skalar antara VI dengan VJ. Ya, ini VI dot VJ. Nah, karena ini tadi himpunan yang V1, V2 dan seterusnya itu himpunan yang ortonormal, maka ini adalah delta IJ. Jadi sekian ini
adalah delta IJ, ya. Sehingga kalau dihitung itu akan sama dengan ini sigma I, ya, dari 1 sampai dengan N, VI, V asterik, ya, ini VI, V gitu. Nah, kebetulan ini sama nilainya, ya. Jadi kebetulan ini ya, kebetulan ini sama, ya. Jadi ini kalau begitu saya hitung ini, ya. Jadi VI, V, ini VI, V asterik. Jadi ini modulus, ya, modulus dari VI, V dikuadratkan gitu. Nah, di situ didapatkan, ya, nanti didapatkan sigma I itu kalau kita jumlahkan ke J, maka setiap J diganti dengan I. Sehingga itu kita dapatkan juga ini, ya, sigma I dari 1 sampai dengan N sama. Jadi VI, V kuadrat gitu. Sama, ya, ini sama dengan 0. Ya, ini bukti bahwa vektor U dan V itu saling tegak lurus gitu. Ya, jadi kalau kemudian kita harus menghitung kuadrat modulus kuadrat dari panjang vektor V, ya, ini V kuadrat mestinya ini sama dengan produk skalar antara V dengan dirinya sendiri. Nah, ini sama dengan produk skalar antara U plus B dengan U plus B. Ya, nah ini menurut apa yang kita hitung tadi, mestinya ini akan sama dengan U dot U. Jadi ini U dot U, ya, ditambah dengan U dot W, ya, kemudian ditambah dengan V dot U, ya, gitu ya. Lalu terakhir ditambah dengan V dot B, ya. Ini 0, tadi sudah kita tunjukkan dot produk antara U dan V itu 0, jadi ini bisa dihapus. Nah, tinggal ini tadi panjang vektor U, ya, ditambah dengan kuadrat, ya, ditambah dengan panjang vektor V dikuadratkan. Nah, panjang vektor U, jadi oleh karena itu kalau kita ingin hitung, ya, panjang vektor U kuadrat ini sama dengan dot produk antara U dengan U gitu. Nah, sebenarnya ini sudah kita hitung di sini tadi. Jadi ini tadi sebenarnya adalah dot produk antara vektor ini. Jadi ini, ya, jadi antara ini, ya, ini tadi hasilnya tadi. Kita hitung aja kalau begitu, ya, nanti kita bisa lihat, ya. Jadi U itulah vektor yang tadi, ya. Jadi ini produk skalar antara sigma I dari 1 sampai dengan N, ya, VI, V, VI gitu, dengan sigma, ya, I dari J dari 1 sampai dengan N, VJ, V, lalu VJ gitu. Ya, ini. Ya. Oke. Kurang gede, ya. Jadi ini V, ini V. Ya. Nah, ini tidak lain itu tadi yang kita hitung tadi. Ya, dan itu hasilnya apa? Hasilnya adalah ini sigma I dari 1 sampai dengan N modulus dari produk skalar antara VI dengan V dikuadratkan gitu. Ya, jadi hasilnya ini. Jadi ini kalau hitung, ya, seperti tadi sudah kita hitung dari sini. Ya, ini sama dengan ini, sama dengan itu tadi. Ya, ini. Nah, sementara panjang vektor V adalah panjang ini dikuadratkan. Nah, dari situ kita dapatkan tadi bukti teorema Pythagoras itu, ya. Dari sini ya, ini U disubstitusikan ke sini tadi. Ini masukkan sini. Ya, kemudian W kita ganti dengan W yang ungkapannya ini tadi. Akhirnya didapatkan ini tadi. Ya, gitu, ya, saya rasa kita dapatkan teorema Pythagoras. Oke. Ya, good. Nah, implikasi yang penting dari teorema Pythagoras ini adalah ketaksamaan Bessel. Tapi kita hapus terlebih dahulu, ya. Ya, sekali lagi saya tuliskan teorema Pythagorasnya, ya. Jadi untuk setiap V, anggota V besar kuadrat ini mestinya sama dengan tadi sigma I dari 1 sampai dengan N produk skala modulus dari produk skala antara VI dengan vektor V itu. Di VI, V1, V2, V3 sampai dengan Vn itu adalah himpunan yang ortonormal gitu. Ditambah dengan norm, jadi V dikurangi dengan vektor ini, ya. Sigma I dari 1 sampai dengan N, ya. Produk skala antara VI dengan V dikalikan dengan VI. Ini dikuadratkan. Ya.
Good, itu jadi ungkapan teorema Pythagoras ya, jadi sudah saya jelaskan. Nah, konsekuensi dari berlakunya teorema Pythagoras itu adalah, jadi yang pertama itu ketaksamaan Bessel. Ketaksamaan Bessel. Ya. Jadi kita lihat di situ, tentu saja karena ini V kuadrat, norma V kuadrat atau panjang V dikuadratkan itu sama dengan jumlahan ya antara dua bilangan tidak negatif, bilangan real tidak negatif, maka tentu saja akan berlaku bahwa V kuadrat, norma V kuadrat itu akan selalu lebih besar atau sama dengan ini sigma I dari 1 sampai dengan N VI V ya dikuadratkan ya. Ini yang disebut sebagai ketaksamaan Bessel. Oke, nah tentu saja kemudian ya ini bisa ditunjukkan nanti bahwa ini juga berlaku kalau n itu infinite ya. Jadi kalau itu n infinite gitu ya, ini juga berlaku. Nah, kemudian yang kedua ketaksamaan Schwarz ya. Ketaksamaan Schwarz. Jadi ini sesuatu yang sangat penting ya di dalam mekanika kuantum nantinya. Ini kasus khusus dari ketaksamaan Bessel ya. Ya, ini ketika n itu sama dengan 1 ya. Jadi ya untuk n sama dengan 1, maka himpunan ortonormalnya kan jadi ini V1 gitu. Ya, jadi itu. Nah, untuk V1 itu kita bisa ambil sembarang bahwa V1 itu sama dengan misalnya V dibagi dengan norm dari V itu. Ya, jadi ini adalah suatu vektor yang panjangnya satu satuan, ya bisa ditunjukkan dengan mudah ya. Nah, jadi kalau V1 itu ditulis seperti ini untuk sembarang V, untuk suatu V ya dengan V itu sembarang anggota V gitu. Lalu kita masukkan ke dalam ketaksamaan Bessel itu. Maka kita dapatkan bahwa ini V kuadrat itu akan lebih besar atau sama dengan sigma I dari 1 sampai dengan 1. Ya, tentu kalau saya tulis dulu ya. Jadi sigma I dari 1 sampai dengan 1 VI ya V gitu ya kuadrat gitu mestinya. Ya, dan ini bagian ini bisa saya tulis sama dengan sigmanya tidak perlu karena sigmanya dari 1 sampai dengan 1 ya. Jadi tidak perlu, sehingga ini hasilnya adalah ini norm modulus dari produk skalar antara V1. Jadi V1 itu sama dengan ini tadi. Jadi V per norm V. Gitu ya. Lalu dengan V, diambil produk dengan V. Lalu dikuadratkan. Jadi boleh bahwa norm V kuadrat itu lebih besar atau sama dengan ini. Nah, tentu saja jadi dari situ kita dapatkan bahwa norm V kuadrat itu lebih besar atau sama dengan ini. Jadi ini dikeluarkan ya, seper V itu saya keluarkan, seper norm V, maaf ya itu yang saya keluarkan, kuadrat karena ada kuadrat di sini. Ini tidak berubah karena ini bilangan real positif ya. Lalu dikalikan dengan modulus dari V dot V gitu, ya dikuadratkan. Nah, kalau ini dibawa ke kiri, kita dapatkan V kuadrat dikalikan dengan V kuadrat lebih besar atau sama dengan ini modulus dari produk skalar antara V dengan V itu kuadrat gitu. Nah, dari situ kalau kemudian kita kuadrat akarkan, kita dapatkan bahwa produk skalar antara V ya dengan atau modulus ya. Jadi saya balik ya. Jadi modulus ya produk skalar antara V atau V dengan V ya, ini untuk sembarang V dan V ya, itu kurang dari atau sama dengan norm V ya, salah gitu ya, dikalikan dengan norm V, dan ini berlaku untuk setiap V, V anggota V besar. Nah, ini yang disebut sebagai ketaksamaan Schwarz ya, ketaksamaan Schwarz. Ya, itu yang disebut sebagai ketaksamaan Schwarz. Ya, jadi ketaksamaan Schwarz ini nanti penting ya, misalnya kita ingin membuktikan
bahwa norm ya atau panjang vektor ini memenuhi ketaksamaan segitiga misalnya. Ya, nanti akan kita buktikan di bagian berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.